Halo, apakah ada yang tahu bentuk bis? Ya, bis itu bentuknya panjang. Bis merupakan alat transportasi umum yang biasa kita gunakan. Nah, pada kali ini kita akan membuat gambar bis yuk. Sebelum kita membuatkan gambar bis dengan menggunakan Microsoft Paint, kita buatkan garis tepi dulu ya. Untuk membuat garis tepi, kita gunakan rectangle, yaitu bentuk kotak dengan ujung yang lancip. Size-nya atau ketebalan garisnya pilih yang kedua. Yang color 1, pilihnya warna hitam. Kemudian buatkan persegi seperti berikut ini. Kalau sudah membuatkan persegi, sekarang barulah kita akan membuatkan gambar bisnya. Untuk membuatkan gambar bis, kita buatkan persegi dulu dengan menggunakan rounded rectangle. Rounded rectangle itu bentuk persegi tetapi ujungnya tidak lancip atau ujungnya melengkung. Seperti yang ditunjukkan ini ya. Silahkan diklik rounded rectangle-nya. Kalau misalkan sudah memilih size yang kedua, maka secara otomatis size-nya akan menunjukkan ketebalan garisnya yang kedua. Jadi tidak usah dipilih lagi ya. Buatkan persegi seperti berikut ini. Karena bis bentuknya panjang, maka kita buatkan persegi yang panjang. Kemudian kita akan bentuk bagian depan dan bagian belakang atas ini ya, sedikit kita bentuknya. Kalau misalkan bagian atas, kalau bagian depan kita akan rubah secara penuh karena bagian depan merupakan bentuk depan bis atau bentuk kaca, ada kacanya, ada lampunya, ada jendelanya ya. Kemudian ada pintunya juga. Maka kita akan rubah bagian depannya. Untuk merubah bagian depannya, yang kita gunakan yaitu curve. Curve digunakan untuk membuatkan garis melengkung. Silahkan diklik curve-nya. Size-nya tidak usah dipilih lagi yang kedua karena sudah otomatis akan menuju ke ketebalan yang kedua. Arahkan pada tengah-tengah garis di sebelah kiri seperti ini. Kemudian diklik, ditahan, buatkan garis miring dulu. Seperti ini. Nah, garis ini bisa dibuatkan melengkung dengan cara mengklik bagian tengahnya sebanyak 2 kali untuk membuatkan lengkungan yang bagus. Cara membuat melengkungnya yaitu pada saat kita menarik dari sebelah kiri ke atas seperti ini, maka yang harus kita tarik bagian tengahnya yaitu bagian bawah dulu. Diklik, tahan, kemudian tarik seperti ini. Bagian atasnya juga, bagian atas tapi agak ke tengah ya. Diklik, tahan, tarik seperti ini keluar. Maka garisnya akan membentuk melengkung seperti ini. Kalau misalkan sudah jadi seperti ini, kita akan hapus bagian yang tidak perlunya dengan menggunakan rubber atau eraser. Diklik rubber atau erasernya. Nah, untuk menggunakan rubber atau eraser, maka size yang kita gunakan yaitu yang paling tebal. Karena supaya menghapusnya agak mudah. Cara menghapusnya juga jangan dari sini ya, jangan dari kiri ke kanan. Biasanya kalau misalkan menghapusnya seperti itu, nanti garis yang lainnya akan terhapus juga. Tetapi untuk menghapusnya, arahkan dulu penghapusnya kepada garisnya yang berada di ujung, kemudian diklik. Nah, maka kalau misalkan seperti ini menghapusnya akan lebih mudah untuk menghapus garis yang tidak kita butuhkan. Bagian bawahnya juga kita hapus. Arahkan dulu mouse-nya, kemudian di klik. Nah, kalau sudah seperti ini, barulah hapus bagian yang lainnya. Seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan line, buatkan garis lurus. Kita akan bagi seperti ini ya. Klik, tahan, kemudian tarik ke bawah. Seperti ini. Barulah kita akan buatkan kacanya masih dengan menggunakan line. Kita bagi lagi seperti ini. Maka bentuk bagian depannya seperti ini ya. Kemudian kita akan buatkan pintunya. Untuk membuatkan pintunya kita gunakan rounded rectangle. Silahkan diklik rounded rectangle-nya. Kemudian buatkan pintunya agak panjang ya, seperti ini. Ya. Kemudian bagian belakangnya juga kita buatkan pintu juga.
seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kurang besar, kita besarkan dengan cara mengarahkan mouse-nya ke kotak-kotak yang warna putih. Tapi kalau misalkan terlalu besar, bisa kita kecilkan juga. Kita paskan posisinya. Nah, kalau misalkan sudah tepat seperti ini, sudah pas, kita akan buatkan jendelanya masih dengan menggunakan rectangle. Untuk membuatkan jendelanya, nah, kita buatkan persegi panjang dulu. Kemudian kita akan buatkan kotak-kotak pada bagian dalamnya ya, masih dengan menggunakan rounded rectangle. Buatkan persegi seperti ini, buatkan satu saja ya, buatkan satu, sisanya kita akan kopikan untuk mempermudah pada saat kita membuatkan jendelanya. Cara mengkopinya yaitu kita gunakan select. Select itu bentuk persegi tapi ada putus-putusnya, ini merupakan select. Tetapi sebelum menyeleksi perseginya atau menyeleksi jendelanya, kita pilih dulu transparent selection. Silahkan diklik tanda panah yang di bawah select ini, kemudian pilih transparent selection, diklik, barulah kita mengklik kotak yang ada titik-titiknya. Silahkan diklik, kemudian kita seleksi, buatkan persegi seperti ini. Jangan sampai kena garis yang lain ya, kita harus berada di dalam gambar jendelanya dan di dalam gambar bentuk persegi panjang ini ya. Jadi harus menyeleksinya seperti ini. Kemudian pilih copy, pilih paste, kita tempelkan di sebelahnya. Karena tadi kita sudah memilih copy, maka tidak usah pilih copy lagi, melainkan langsung saja pilih paste. Maka kita bisa langsung menggandakannya. Pilih paste lagi, simpan di sini. Kita buatkan yang sekiranya cukup saja ya, misalkan cukupnya 4 atau cukupnya 5 atau cukupnya 3 ya. Jadi jangan terpatok dengan jumlah jendela yang ada di contoh ya. Tapi kalau misalkan pasnya 3, pasnya 4, nah karena di sini pasnya 5, maka kita gunakan jendelanya sebanyak 5. Kita paste lagi, kemudian simpan di sini di belakangnya. Maka jendelanya sudah jadi. Kita buatkan jendela lagi di bagian pintunya atas dengan menggunakan rounded rectangle. Pilih dulu rounded rectangle-nya, kemudian buatkan persegi seperti ini. Buatkan juga jendela bagian atasnya. Untuk pintu bagian belakang, buatkan persegi seperti ini. Boleh dipaskan ya, boleh disamakan. Kalau sudah jadi seperti ini, oh ya ada yang kelupaan nih, kita belum merubah bagian belakangnya. Untuk merubah bagian belakang atasnya, kita gunakan curve, kemudian kita buatkan garis miring seperti ini. Kemudian arahkan mouse-nya pada bagian tengah agak ke bawah, diklik, kemudian ditarik ke luar seperti ini. Kemudian satu kali lagi ya untuk membuatkan melengkungnya ya, arahkan mouse-nya kepada tengah-tengah bagian atas seperti ini, diklik, ditahan, kemudian tarik ke atas seperti ini. Nah, maka bentuknya seperti ini ya. Kemudian kita akan hapus bagian yang tidak kita butuhkan. Pilih rubber atau eraser, size-nya gunakan yang paling tebal supaya menghapusnya mudah. Arahkan ke ujung garis seperti ini ya, tinggal diklik, kemudian diarahkan lagi pada garis bagian bawahnya seperti ini, diklik, barulah kita hapus bagian yang tidak kita butuhkan. Seperti ini ya jadinya ya. Nah, terakhir kita akan buatkan lampunya. Untuk membuatkan lampunya kita gunakan rounded rectangle. Diklik rounded rectangle-nya, kita buatkan lampunya seperti ini. Buatkan satu saja lampunya. Terakhir kita akan buatkan bannya.
Untuk membuatkan bannya, pilih oval. Size-nya masih kita gunakan yang kedua ya. Kita buatkan lingkaran dulu di luar ya, untuk membuatkan bannya, supaya nanti kita tidak menghapus garis yang lurus yang ada di bawah sini ya. Tapi kita membuatkan bannya, kita beri warna dulu. Setelah membuatkan bannya seperti ini, kita paskan dulu. Kira-kira kalau misalkan bannya terlalu besar, kita kecilkan lagi. Nah, seperti ini ya. Coba kita paskan lagi. Nah, kira-kira cukup segini ya bannya ya. Kemudian kita pilih oval lagi. Kita buatkan lingkaran pada bagian dalamnya. Seperti ini. Kalau misalkan untuk menggeser-geser lingkaran bagian dalamnya supaya mudah, kita gunakan keyboard. Di keyboard itu ada tanda panah ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Itu bisa digunakan untuk menggeser-geser lingkaran pada bagian tengah, supaya mudah untuk menyesuaikan lingkarannya. Nah, kalau misalkan sudah jadi seperti ini, bentuknya seperti donat, maka kita akan beri warna ya. Untuk memberi warna pada gambar di program Microsoft Paint itu, usahakan jangan menggunakan warna hitam. Biasanya kalau memberikan warna dengan menggunakan warna hitam, nanti garis-garisnya itu akan tercampur dengan warna hitam. Kalau misalkan dipilih warna lain, maka garisnya itu akan menjadi warna lain juga. Atau kalau misalkan diberi warna putih, maka garisnya itu akan hilang. Jadi usahakan jangan menggunakan warna hitam. Yang kita gunakan yaitu warna abu yang tua, supaya garisnya tidak hilang. Pilih fill with color, color satunya. Perhatikan, kalau misalkan diklik warna abu tua, maka akan berubah warna abu tua. Kemudian kita tumpahkan pada bannya, diklik. Pada bagian tengahnya kita gunakan warna abunya yang muda. Silahkan diklik warna abu mudanya, kemudian diklik bagian tengahnya. Nah, maka bannya jadinya seperti ini. Kalau sudah, kita akan gandakan bannya dengan menggunakan select. Kemudian kita select bannya, atau di blok, atau ditandai bannya, karena bannya akan kita perbanyak ya. Banyaknya itu sebanyak 2 buah. Kalau misalkan sudah diseleksi seperti ini, pilih copy, kemudian pilih paste. Tinggal pindahkan bannya seperti ini. Kalau misalkan kurang pas posisi bannya, kita bisa geser-geser dengan menggunakan keyboard, supaya mudah pada saat menggeserkan bannya. Nah, kira-kira seperti ini ya posisi bannya. Satu lagi, kita gunakan select, kemudian bentuk kotak seperti ini untuk menyeleksi bannya. Barulah bannya kita pindahkan ke bagian belakangnya. Kalau kurang pas, kita geser-geser dengan menggunakan keyboard. Nah, kira-kira posisinya sudah pas seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita beri warna dengan menggunakan fill with color. Warnanya boleh gunakan warna bebas. Misalkan kita pilih warna kuning ya. Kalau warna kuning itu identik dengan bis sekolah. Nah, kemudian bagian jendelanya kita gunakan warna lain. Misalkan biru muda, juga biru muda. Bagian pinggir-pinggirnya, ini kacanya birunya lebih muda lagi. Kemudian bagian persegi yang panjang ini kita beri warna yang birunya lebih tua atau hijau. Pokoknya kita gunakan warna bebas ya. Kemudian pintunya kita gunakan warna biru seperti ini. Lampunya kita gunakan warna, misalkan warna orange. Nah, maka bisnya sudah jadi seperti ini. Kalau misalkan ingin memberikan tulisan pada bisnya, silahkan pilih huruf A. A itu merupakan teks ya. Kemudian buatkan persegi seperti ini. Diklik, tahan, buatkan persegi ya. Di sini ada jenis tulisan, silahkan pilih jenis tulisannya bebas. Kemudian ukurannya bisa disesuaikan. Di sini boleh gunakan jenis tulisannya bebas ya. Kemudian misalkan kita gunakan yang copper black, diklik,
Kemudian ukuran tulisannya atau font size-nya kita gunakan yang 20. Warnanya yang cocok yaitu kita gunakan warna merah. Diklik warna merahnya, kemudian tuliskan. Ini namanya bis apa ya kira-kira ya? Kita tuliskan saja Trans Bandung. Nah, misalkan seperti ini. Atau bisa juga menuliskan bis sekolah. Sekolah. Nah, seperti ini ya. Simpan. Kalau untuk menggeserkan tulisannya, silahkan diarahkan mouse-nya pada garis yang titik-titik ini sampai berubah bentuk mouse-nya ya, menjadi tanda tambah seperti ini. Kemudian tinggal klik, tinggal geser-geser supaya posisinya berada di tengah-tengah. Nah, maka hasilnya jadi seperti ini. Bagaimana? Mudah kan membuatkan gambar bisnya dengan menggunakan Microsoft Paint? Selamat mencoba dan sampai jumpa.